itu belum terlalu besar waktu saya ke sana. Saya melihat kambingnya nggak gede. Saya tanya Mbah Kemi waktu itu, saya masih di rumahnya, saya tanya, Mbah Kemi bisa beli kambing dari mana? Beliau bilang bisa beli kambing dulu beternak, melihara marmut. Marmutnya lama-lama jadi banyak, akhirnya di rumah itu penuh dengan marmut sampai masuk rumah keserimpet-serimpet Mbah Kemi. Maka kemudian diambillah beberapa marmut, dijual ke pasar. Hasilnya itu dijadiin atau dibeliin kambing kecil. Dan saat saya ke sana, kambing itu sudah mulai dewasa, sudah mulai gede. Tapi belum gede banget. Nah, ternyata uang 150.000 dari saya itu dibawa lagi ke pasar bersama kambing yang sudah agak gede. Kemudian ditukar menjadi kambing yang gede. Saya dikabarin sama teman saya namanya Mas Effendi yang ada di Magelang, pengen nangis saya. Kenapa? Karena kambing yang ditukar ditambahin uang 150.000 itu bukan dibawa pulang lagi, tapi langsung ditaruh di masjid atau di musola dekat rumahnya Mbah Kemi. Buat apa? Saat itu menjelang Idul Adha. Menjelang Idul Adha, Masya Allah, ternyata Mbah Kemi nggak mau kurban pakai kambing yang kecil. Dia tuker kambingnya jadi gede dulu, kemudian dikurbankan. Yang membuat saya lebih sedih lagi, bahwa Mbah Kemi adalah orang paling miskin di kampung itu, tapi sampai dengan detik terakhir sholat Id atau hari tasyrik nggak ada orang lain yang berkurban kecuali Mbah Kemi. Masya Allah. Jadi Mbah Kemi orang paling miskin di kampung itu, tapi beliau adalah satu-satunya pekurban yang merelakan harta terbaiknya dikurbankan. Subhanallah. Kalau dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Engkau tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan harta yang engkau cintai. Nah, Mbah Kemi membuktikan bahwa rizki yang disedekahkan, yang dikurbankan, kambing yang dikurbankan bukan kambing yang ada, tapi beliau tuker dulu jadi kambing yang paling bagus dengan rizki yang paling pol dia punya, kemudian baru dikurbankan. Subhanallah. Ditanya lagi sama teman saya, Mbah, kambing satu-satunya kok dikurbankan? Iya nak, Mas Pendi, saya itu Mbah Kemi itu pengen ke Mekah. Masya Allah. Karena Mbah belum punya duit katanya buat pergi ke Mekah, ya udah Mbah kurban aja dulu. Keinginan beliau tidak hanya menjadi keinginan, tapi diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan sedekah. Dan sedekah yang dilakukan oleh Mbah Kemi adalah sedekah terbaik. Saya dengar nih cerita ini, bahwa Mbah Kemi pengen ke Mekah. Maka kemudian saya di Jakarta ngobrol sama teman-teman, dicariinlah donatur. Atas izin Allah dapat donatur, dan kemudian Mbah Kemi bisa berangkat ke Mekah. Orang-orang kampung tambah pusing di saat melihat Mbah Kemi adalah orang paling miskin di kampung itu, bisa kurban kambing satu-satunya, bahkan bisa pergi ke Mekah. Tambah puyeng tuh orang kampung. Yang lain kondisi rumahnya jauh lebih baik, kondisi ekonominya jauh lebih baik, tapi enggak kurban, tapi enggak berangkat ke Mekah. Maka kemudian diaturlah waktu, kemudian Mbah Kemi bisa ngurus paspor, bisa kemudian berangkat ke Baitullah. 2 hari menjelang keberangkatan nih Mbah Kemi, bersama teman-teman saat itu Darul Quran, bersama tim Darul Quran untuk berangkat ke Mekah. Tinggal 2 hari lagi, Mbah Kemi gak pegang duit. Kan memang duitnya yang ada dibeliin kambing, gak punya duit. Maka orang-orang di sekitarnya berpikir,
walaupun pusing, walaupun mikirin Mbah Kemi orang paling miskin di situ kok bisa ke Mekah, tapi peduli juga. Maka kemudian ada yang saweran, ada yang ngasih 10.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 20.000, ada yang 1.000, 2.000 juga ada. Orang kampung pada berduyun-duyun ngasih duit sama Mbah Kemi untuk berangkat ke Mekah, untuk uang saku ke Mekah. Maka menjelang keberangkatannya uangnya terkumpul. Subhanallah, jumlahnya saat itu 950.000 rupiah. Kalau kita besok ke Mekah, hari ini dari nggak punya duit jadi punya duit. Kira-kira kalau uangnya 950.000 rupiah, apa yang kita lakukan? Kalau saya genepin biar jadi 1 juta, ngutang 50.000. Atau tambah lagi merasa kurang karena kita mikirin tuh oleh-oleh gimana, beli kurma gimana, beli tasbih gimana, beli sejadah gimana. 950.000 kurang, kalau perlu kita ngutangnya 550 biar jadi 1,5 juta. Tapi beda sama Mbah Kemi, Masya Allah, beda sama Mbah Kemi. Mbah Kemi gak kepikiran untuk ngutang. Bahkan Mbah Kemi kepikiran sebagian disedekain. Kalau kita nih kepikiran untuk sedekah, seandainya tadi kan kepikiran ngutang, sekarang kalau kita seandainya kepikiran sedekah, dari uang 950.000 yang terkumpul, besok nih berangkat ke Mekah. Kira-kira seandainya Allah menakdirkan kita punya kemudian kesadaran untuk berderma, bersedekah, dari 950.000 kira-kira berapa yang kita sedekahin? Biar genep deh, 50.000 yang dibawa 900.000. Atau berbaik hati lagi, udahlah sedekain 100.000, bawa uangnya 850.000. Atau biar genep lagi, udahlah yang bawa kita 750.000 aja deh, yang disedekain 200. Itu udah keren banget, udah pol, udah top. Mbah Kemi nggak gitu ternyata. Ternyata yang disedekahkan oleh Mbah Kemi jumlahnya 900.000 rupiah, yang dibawa ke Mekah 50.000-nya. Ini makin nggak masuk akal lagi. Orang kampung tambah pusing lagi tuh. Udah dikumpulin duit buat Mbah Kemi berangkat ke Mekah 950.000, yang dibawa cuma 50.000-nya. 900.000-nya dibagiin lagi sama orang-orang yang susah di daerah situ. Masya Allah. Ditanya lagi, Mbah, kok 900.000 disedekain gimana sih besok ke Mekah? Udahlah nak, kan hotelnya udah ada yang nanggung, makannya mah udah beres. Ngapain juga saya bawa uang banyak-banyak? 50.000 cukup, sisanya buat apaan? Saya sedekain aja lagi. Subhanallah, disedekain lagi. Maka kemudian berangkatlah beliau ke Mekah. Perjalanan pertama ke Madinah dulu. Setelah Madinah namanya juga ke Mekah. Ini umroh 9 hari bersama teman-teman. Kalau di sana ibadah, bukan hanya ibadah. Namanya ke Mekah ada city tournya. Ada ada di Masjid Nabawi, ibadah di Masjid Nabawi, ada juga ibadah di Masjidil Haram. Ada ibadah umrohnya sendiri, ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahallulnya. Setelah itu apa lagi? Selain ibadah, jamaah yang lain diajak juga untuk berkeliling kota Mekah dan kota Madinah untuk melaksanakan city tour. Datang ke kebun kurma. Jamaah yang lain mah beli, belanja. Mbah Kemi ngapain? Liatin. Wong duitnya cuma 50.000, nggak cukup kalau buat beli kurma. Tapi atas izin Allah subhanallah, setiap Mbah Kemi melihat apa yang dilihat oleh Mbah Kemi, ada yang ngebeliin. Mbah Kemi nggak punya duit, city tour bareng-bareng, ke kebun kurma bareng-bareng jamaah yang lain.
Mbah Kemi mah nggak pernah minta, termasuk di saat sebelum berangkat ke Mekah pun nggak bilang kalau nggak punya duit, kemudian minta tetangganya urunan, nggak juga. Itu mah inisiatif sendiri, tetangganya kemudian urunan. Maka di saat kemudian di sana belanja, jamaah yang lain belanja, Mbah Kemi ternyata nggak bawa duit tapi bisa belanja. Ngeliat kebun kurma, ada yang ngebeliin kurma. Ngeliat kacang, ada yang ngebeliin kacang. Ngeliat sejadah, ada yang ngebeliin sejadah. Ngeliat tasbih, ada yang ngebeliin tasbih. Subhanallah. Karena segitu banyak jamaah semuanya pengen memberikan sesuatu buat Mbah Kemi, maka atas izin Allah yang lain belanjaannya jauh lebih banyak Mbah Kemi daripada jamaah yang lain. Padahal Mbah Kemi gak bawa duit. Subhanallah. Kurma bawa pulang, sejadah, tasbih bawa pulang juga. Yang lain bawa juga. Bedanya mereka beli pakai duit, Mbah Kemi cuman lihat dikasih. Subhanallah. Maka jamaah yang lain pun ternyata tidak berhenti sampai membelikan oleh-oleh buat Mbah Kemi. Ternyata jamaah yang lain juga ada yang ngasih real, ada yang ngasih rupiah. Padahal Mbah Kemi enggak pernah minta-minta. Sekali lagi Mbah Kemi enggak pernah minta-minta. Dikumpulinlah duit tuh dari jamaah. Pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia teman-teman pada penasaran. Kok duitnya banyak nih, tebel, ditaruh di amplop. Dihitunglah sampai di Jakarta tuh dihitung. Berapa nih duit dari jamaah yang kemudian memberikan bersedekah untuk Mbah Kemi. Dihitung atas izin Allah jumlahnya 8,5 juta. Masya Allah. Dibawalah pulang duit 8,5 juta ini ke Magelang. Diantar sama teman-teman naik mobil menuju Magelang. Sampai di depan rumahnya, Mbah Kemi nggak ngenalin rumahnya. Bingung Mbah Kemi, ini bukan rumah saya. Loh, Mbah Kemi rumahnya di sini. Enggak, ini bukan rumah saya. Rumah saya dulu nggak kayak gini. Sekarang atas izin Allah ternyata selama beliau ke Mekah ada yang renovasi rumahnya. Datang-datang rumahnya udah bagus. 9 hari ditinggal ke Mekah. Subhanallah. Subhanallah. Ada yang ngerenovasi rumahnya. Gak lama kemudian, 2 minggu kalau gak salah setelah beliau kembali ke tanah air, saya waktu itu penasaran juga, Mbah Kemi kok tahu umurnya 120 tahun nih dari mana? Bahkan kalau gak salah Mbah Kemi waktu itu nyebut lebih dari 120 tahun. Iya, orang-orang yang seusia saya katanya itu sudah gak ada, udah meninggal semua, bahkan meninggalnya udah lama. Jadi kira-kira umur beliau itu segitu. Tapi masih kuat atas izin Allah. Di saat kemudian ini tawaf, sa'i, sholat di Masjidil Haram masih kuat. Walaupun tidak bolak-balik ke Masjidil Haram, tidak bolak-balik ke Masjid Nabawi. Kalau jamaah yang lain setiap waktu sholat ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Haram karena merasa rugi kalau tidak mendapatkan pahala 1000 kali lipatnya dan 100.000 kali lipatnya. Tapi Mbah Kemi karena memang kondisinya sudah sepuh, di saat ibadah utamanya aja tuh, tapi masih kuat. Masya Allah. Subhanallah. Di saat kembali ke Magelang, rumahnya sudah direnovasi. Oleh-olehnya banyak. Berangkatnya gak pakai duit. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang berangkat ke tanah suci itu bukan urusan duit. Ada orang yang dulunya menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Kemudian beliau juga menjadi seorang kontraktor. Kalau dihitung secara logika manusia, maka dia adalah orang yang sangat mampu secara finansial.
maka seharusnya dialah orang yang seharusnya segera berangkat ke Mekah. Tapi ternyata di saat diingatkan oleh kawannya, diingatkan oleh saudaranya, udah mumpung ada harta segera ke Mekah, entar aja, sampai kemudian akhirnya beliau sudah tidak menjadi direktur lagi, sampai kemudian usahanya bangkrut, sampai dengan hari ini beliau tidak pernah menginjakkan kakinya ke Mekah. Maka di saat Allah kemudian memberikan kemampuan kepada kita, jangan ditunda-tunda. Kalau Allah belum memberikan kemampuan kepada kita, minta sama Allah. Kita bicara pengen ke Mekah, tapi kalau ditanya habis sholat, doa enggak minta ke Mekah? Enggak. Sholat subuh enggak? Sholat sih tadi. Waktu pas habis sholat, doa enggak minta ke Mekah? Enggak. Katanya pengen. Duha enggak tadi? Duha. Tapi habis duha baca minta enggak sama Allah untuk bisa diberangkatkan ke tanah suci? Enggak, lupa. Sholat duhur enggak? Sholat tadi. Tadi habis sholat duhur, habis sholat Jumat, minta enggak sama Allah untuk bisa diberangkatkan ke Mekah? Enggak juga, lupa. Asar enggak juga, maghrib enggak juga, tahajud pun enggak juga. Yang diminta yang lain. Kita bicara pengen ke Mekah, kita pengen ke Baitullah, tapi kemudian kita kemudian tidak berdoa kepada Allah. Buat Mbah Kemi kan udah diungkapkan pengen ke Mekah, kemudian berikhtiar, Allah menyempurnakan ikhtiar itu. Allah sempurnakan. Jangan tanya nanti Allah bantunya seperti apa. Ya jangan tanya sekarang, itu urusan Allah. Itu haknya Allah. Nanti Allah akan bantu kita untuk bisa berangkat ke Baitullah dengan cara apa? Subhanallah. Tahun 2010 atas izin Allah saya punya kesempatan berangkat ke Baitullah. 2007, 2010, 2010 dua kali. Saya alhamdulillah atas izin Allah sudah 4 kali ke Mekah, tidak ada yang berbayar. Saya tulis juga. Tapi saya tidak bertestimoni saya, karena banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa, lebih dahsyat daripada cerita saya. Saya tahun 2010 bersamaan dengan seorang pedagang kopi namanya Pak Dasril. Pak Dasril ini waktu pas bareng umroh sama saya sudah agak sepuh. Selama perjalanan beliau agak aneh. Di saat berhenti di tempat istirahat, hampir selalu jamaah yang lain sudah masuk ke bis, dia ngilang. Gak ada. Semuanya udah dihitung nih, jamaah yang lain udah ada, tinggal beliau lagi. Di mana ini Pak Dasril? Gak ada. Sampai kemudian puncaknya, dia sering ngilang itu, puncaknya di saat perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah. Kita sudah turun akan menuju Masjidil Haram. Kita sudah mau melaksanakan tawaf. Kita tunggu semua jamaah di pintu utama Masjidil Haram. Saat itu kemudian jamaah yang lain ada, lagi-lagi yang namanya Pak Dasril enggak ada. Bingung nih, mau tawafnya bingung. Mau ditinggal takut hilang, mau nggak ditinggal ditunggu udah lama nggak ada. Gimana nih kira-kira? Sudah ditunggu beberapa saat, ternyata tetap nggak datang. Maka akhirnya kesepakatan jamaah-jamaah yang lain kemudian sepakat untuk meninggal Pak Dasril, karena waktu itu sudah semakin pagi. Kalau semakin pagi, semakin malam dan semakin pagi, nanti kita nggak nyampe selesai sebelum sholat subuh. Kemudian kita masuk, kita tawaf, mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Setelah tawaf, kemudian kita sa'i, sambil kita pelan-pelan, kali aja nemu yang namanya Pak Dasril, biar nggak hilang.
Sampai semuanya selesai, sampai kemudian tahalul selesai, ditungguin tetap gak nongol. Tetap gak ada. Tetap gak ada. Di mana ini Pak Dasril? Sampai kemudian jamaah yang lain nunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh pada balik ke hotel. Balik ke hotel pada istirahat. Beliau itu ke sana bersama istrinya. Tapi istrinya juga nggak ngerti Pak Dasril ada di mana. Istrinya balik ke hotel bareng sama jamaah yang lain. Agak siangan dikit, jam 7, jam 8 ditelepon. Bu, Pak Dasril udah pulang belum? Belum. Wah, udah sampai siang nih belum datang, belum masuk ke hotel. Gimana nih posisinya, ada di mana nih Pak Dasril? Agak siangan sedikit lagi ditelepon, tetap masih nggak ada. Istrinya udah mulai panik juga. Jangan-jangan bingung, alamatnya nggak tahu, kemudian bingung untuk menuju ke hotel. Sekitar jam 10 saya telepon lagi. Bu, di kamarnya Bu, Bapak sudah nyampe belum? Alhamdulillah sudah nyampe. Alhamdulillah, kita mah plong. Coba dari malam, tengah malam sampai jam 10 pagi, jamaah satu nggak ada. Nah hilang, repot urusannya. Alhamdulillah ada. Waduh, ini bikin puyeng aja nih orang. Saya berniat, nanti malam deh saya ajak ngomong. Kan kita perjalanan ke Madinah dulu. Perjalanan menuju Madinah ada istirahatnya, Pak Dasril ngilang juga. Di Madinah belanja di pasar kurma, di kebun kurma, yang lain udah masuk bis, beliau enggak masuk-masuk juga, ternyata paling belakangan lagi. Yang lain pada ngopi, ngeteh, udah selesai masuk bis lagi, dia dicari enggak ketemu lagi. Masya Allah. Terakhirnya sampai dengan tawaf, sa'i, tahalul juga enggak ketemu. Sampai kemudian masuk hotel udah jam 10 siang. Nanti malam deh saya ajak ngobrol. Kenapa ini Pak Dasril kok suka menyendiri, suka ngilang, gak pamit lagi. Makan malam, kemudian saya deketin beliau. Saya deketin, Pak boleh ngobrol gak? Oh iya. Ini pertanyaan bukan hanya dari saya, tapi dari jamaah yang lain. Kenapa Pak Dasril suka ngilang? Gini Ustadz, saya itu sedang bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bernostalgia maksudnya gimana? Ya Ustadz, tahun 80 Allah mengizinkan saya bisa berangkat ke Mekah untuk berangkat haji. Sampai dengan 2010 baru saya kemudian bisa berangkat lagi ke Tanah Suci. Berarti 30 tahun beliau tidak ke Mekah. Setelah pertama tahun 80 dan kemudian 20 tahun ya berarti. Sampai dengan 2010, 30 tahun ya bener ya. 2010 tahun 80 2010 ya 30 tahun. Makanya saya banyak ninggalin jamaah. Saya banyak kemudian menyendiri. Saya kemudian banyak beriktikaf langsung sama Allah karena saya bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Gimana ceritanya? Kemudian Pak Dasril bercerita, tahun 80 atas izin Allah, saya Ustadz adalah orang paling miskin di kampung saya, yaitu di Padang. Saya hanya jual kopi eceran, saya hanya jual kopi kiloan. Untungnya enggak seberapa. Tapi Ustadz, uang hasil keuntungan itu saya pakai untuk ngidupin, untuk bisa membiayai hidup bapak ibu saya dan nyekolahin adik-adik saya. Masya Allah. Seorang pedagang kopi eceran, beliau bisa
menyekolahkan adik-adiknya dan juga punya ikhtiar, punya iktikad yang baik untuk menghidupi keluarganya. Khususnya bapak dan ibunya, karena bapak ibunya seluruh keluarganya adalah orang miskin di kampung itu. Maka konsentrasi berubah. Pak Dasril kemudian cerita, Ustadz tahun 80 saking pinginnya saya nonton TV, saya keluar dari rumah, bukan karena di rumah ada TV kemudian saya pengen keluar, enggak, karena memang di rumah saya juga nggak punya TV. Maka kemudian datang ke tetangganya nonton TV. Atas izin Allah, TV yang dilihat, siaran yang dilihat saat itu pas orang-orang lagi liputan haji, dan orang-orang yang dilihat dalam tayangan itu adalah orang-orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Subhanallah. Langsung tuh hatinya, ya Allah, pengen banget ke Mekah, pengen banget ke Mekah, pengen banget tawaf, pengen banget haji. Masya Allah. Kemudian beliau menunduk, kemudian beliau bersujud, kemudian beliau membayangkan sepertinya saat itu beliau sedang ada di tengah-tengah orang yang sedang tawaf di Masjidil Haram. Saking kepengennya, saking doa dengan kesungguhannya, malam itu beliau merasakan sepertinya sedang ada di Masjidil Haram. Subhanallah. Kemudian dibangunin sama tetangganya, udah malam. Ternyata ketiduran. Mimpi beliau. Saking senangnya, saking hikmatnya, beliau merasakan sedang ada di tengah-tengah jamaah yang sedang tawaf. Masya Allah. Beliau nikmati suasana itu. Beliau merasa nggak mungkin dengan kondisi ekonomi seperti itu, dengan beban dan tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, beliau akan bisa ke Mekah. Nggak mungkin secara logika manusia. Tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau walaupun dalam kondisi seperti itu, beliau menghidupi bapak ibunya, kemudian menyekolahkan adik-adiknya. Beliau rela, dirinya nggak punya pendidikan yang tinggi, asal adiknya nanti pada maju. Dia rela nggak punya tabungan, asal bapak ibunya bisa makan. Subhanallah. Besoknya kemudian malam itu Dasril muda pulang ke rumahnya. Setelah sholat subuh, pagi-pagi lagi mau beraktivitas, ada yang ngetok pintunya, ngetok pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini rumahnya Dasril nggak? Oh iya Pak, di sini rumahnya Dasril, betul. Saya sendiri Dasril. Oh situ Dasril. Oh situ jualan kopi ya? Iya Pak. Kenapa Pak? Nih saya punya kopi banyak. Saya punya kopi 3 ton. Tolong jualin. Hah? 3 ton? Saya gak pernah Pak beli kopi sebanyak itu. Saya gak pernah kulaan kopi sebanyak itu. Dan saya juga gak punya duit. Nih orang bilang sama si Dasril, siapa yang suruh situ beli? Saya gak nyuruh beli. Saya mau minta tolong jualin kopi saya ke kota. Wah, kalau cuman ngejualin siap. Tapi kan Bapak gak kenal saya. Kok tahu rumah saya? Ada yang ngasih tahu pokoknya. Ini kenalan. Pengen kenal kan? Ya udah kenalan aja sekarang. Dari nggak kenal, Allah takdirkan tamu itu masuk ke rumahnya. Siap untuk ngejualin kopi. Tapi banyak banget Pak. Iya itu ada truknya, udah bawa aja tuh ke kota. Subhanallah. Hari itu Dasril mendapatkan kepercayaan untuk bisa menjualkan kopi sebanyak 3 ton. Yang punya kopi bilang gini, harga dari saya segini, ntar kalau ada untungnya buat situ. Baik, berangkatlah Dasril ke kota. Atas izin Allah, perjalanan beberapa hari menuju ke kota, karena rumahnya itu rumah kampung banget.
Jadi untuk menuju ke kota perlu beberapa hari. Atas izin Allah, perjalanan dari dusunnya menuju ke kota itu harga kopi naik 4 kali lipat. Subhanallah, 4 kali lipat. Sampai di kota dijual dengan keuntungan, enggak deh, jangan 4 kali lipat deh, 3 kali lipat aja udah cukup. Untungnya kebanyakan. Untungnya kebanyakan. Maka kemudian dijual lah dengan keuntungan 200%. Kurang lebih 200 atau 300%, karena harganya itu udah naik 4 kali lipat. Siapa yang ngatur gini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keuntungan itu dibawa dengan sukacita menuju ke rumahnya lagi. Kemudian dilaporkan kepada pemilik kopi itu. Pak, atas izin Allah, ini keuntungannya banyak banget. Nih saya kembaliin dulu nih duitnya. Pokoknya ini harga ini uang modal, ini keuntungan, duitnya segini. Jujur. Ini si Dasril jujur. Kalau nggak jujur udah diambil aja semua. Wong udah perjanjian juga, harga dari pemilik kopi sekian untuk dijual, terserah Dasril mau dijual berapa, tergantung harga pasar. Atas izin Allah harganya naik 4 kali lipat. Dikembalikan semuanya ke pemilik kopi. Maka kemudian pemilik kopi dengan entengnya ngomong gini, kan udah bilang dari awal harga dari saya sekian. Ya udah, ini mah buat ente, buat situ. Masya Allah, hari itu dia mendapatkan keuntungan 200 sampai 300% dari 3 ton kopi, Pak. Dahsyat ini. Beliau yakin, Masya Allah, Allah ngasih rizki luar biasa. Maka beliau nih cita-citanya pengen ke Mekah, kesampaian. Beliau datang ke bagian pendaftaran haji. Pak, saya mau daftar haji, Allah ngasih rizki buat saya untuk bisa mendaftarkan haji tahun ini. Tahun 80, Pak. Kalau daftarnya awal bulan, maka bisa akhir tahun udah langsung berangkat tahun itu juga. Sekarang kita daftar hari ini, kalau reguler 10 tahun, 9 tahun, subhanallah. Haji plus saja perlu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Waktu 80, tahun 80 daftar sekarang, berangkat tahun itu juga. Maka si Dasril karena mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian beliau mendaftarkan diri berangkat haji. Dicatatlah sama bagian penerimaan haji, pendaftaran haji, diterima. Tapi kemudian bagian penerimaan haji, pendaftaran haji bilang gini, mohon maaf Pak, sudah ditutup, sudah penuh. Dan ini pendaftaran ini sudah ditutup 2 minggu yang lalu. Lah telat. Saya yakin Pak, Allah ngeberangkatin saya tahun ini. Enggak bisa, udah penuh. Bisa, enggak bisa, bisa, enggak bisa, bisa. Wah yelan-yelan, otot-ototan. Si Dasril merasa Allah telah memberikan rizki sedemikian banyak, maka Allah akan ngeberangkatin dia tahun itu juga. Tapi bagian pendaftaran haji, karena memang sudah penuh, udah gak ada bangku lagi, ya gak nerima. Boleh tahun depan, enggak tahun ini, tahun depan, tahun ini, tahun depan, tahun ini. Subhanallah, ngeyelnya tuh luar biasa. Sampai kemudian si Dasril menceritakan bagaimana dia mendapatkan rizki itu. Diceritakan lah. Si bagian pendaftaran haji ngangguk-ngangguk juga. Luar biasa juga Pak. Tapi tetap Pak gak bisa berangkat tahun ini. Emang Bapak mau disayap? Emang Bapak mau dibuntut? Ya gak bisa, udah gak ada bangku lagi. Pokoknya saya yakin Allah ngeberangkatin saya tahun ini. Enggak bisa, bisa. Masya Allah. Saking keselnya nih yang bagian pendaftaran haji. Ya udah deh, sini aja duitnya dah. Daftar aja. Ntar kalau ada jamaah yang mengundurkan diri, sakit atau apa, baru nanti nama Bapak naik. Pokoknya yakin Allah ngeberangkatin saya tahun ini. Ngeyel terus. Pokoknya begitu aja. Subhanallah. Maka kemudian benar, setelah kembali beberapa hari kemudian dikasih kabar bahwa ada salah seorang jamaah yang mengundurkan diri berangkat tahun itu, maka kemudian nama Pak Dasril bisa berangkat ke tanah suci. Subhanallah. Ternyata perjuangannya nggak sampai di situ, belum sampai situ.
Udah ditentukan nih tanggalnya, bulannya, berangkat haji tanggal sekian, jam sekian. 2 hari menjelang keberangkatan Allah ngasih ujian lagi. Kakinya kesandung, kukunya patah, kemudian keluar nanahnya nih, jempolnya. Subhanallah. Maka sama bagian pendaftaran haji disarankan untuk segera operasi bedah. Operasi bedah. Kalau nggak dioperasi bedah, bapak nggak bakalan bisa jalan karena haji memerlukan energi yang luar biasa. Maka kemudian datanglah direkomendasikan ke dokter bedah. Sampai di dokter bedah yang sudah direkomendasikan, atas izin Allah tinggal 2 hari lagi berangkat, ini dokter pergi keluar kota. Masya Allah. Waduh, susah lagi nih berangkat. Kemudian beliau pulang, dibersihin sendiri itu lukanya. Dibersihin, dilap, dikeluarkan nanahnya, dikeluarin, dibersihin darahnya. Kemudian dipakai untuk berwudu. Atas izin Allah, percikan air pertama di saat beliau mau mengambil wudu, kemudian mengenai kakinya, mengenai jempolnya. Dia tidak merasakan sakit. Kok aneh ya, nggak sakit nih jempol. Saking nggak percayanya itu kena air nggak sakit, diinjek, cek, 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 tetap aja nggak sakit. Ternyata Allah sudah kasih sembuh. Subhanallah. Maka kemudian tahun 80 Pak Dasril, seorang pedagang kopi ini, berangkat ke Baitullah atas izin Allah. Walaupun berliku-liku begitu jalannya, tapi kemudian beliau berangkat ke Baitullah atas izin Allah. Maka beliau kemudian menyampaikan, Ustadz, dulu perjalanan saya bisa ke Mekah kayak begitu. Maka di saat saya kemudian melihat Masjidil Haram lagi, Masya Allah, saya rindu sama Allah. Saya kemudian tidak mau bareng-bareng sama yang lain. Saya mau sendirian. Saya mau pengen hanya dengan Allah saja. Maka saya bernostalgia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa kisah yang seperti ini tentu banyak di masyarakat. Guru ngaji bisa berangkat ke Baitullah. Jadi insya Allah kesempatan ini akan terbuka buat siapa saja. Jadi orang berangkat ke Mekah tidak didominasi buat orang-orang kaya saja. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak dan para jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat akan punya kesempatan untuk bisa berangkat ke Mekah, ke Baitullah. Yang belum, mudah-mudahan Allah berangkatkan. Yang sudah berangkat, mudah-mudahan Allah berangkatkan berkali-kali. Yang sudah haji, mudah-mudahan Allah kasih umroh. Yang sudah umroh, mudah-mudahan Allah kasih haji, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira begitu. Ini tim saya belum nyampe kayaknya nih, ini apa namanya, macetnya nih. Di sini saya cuman ada 3 buku berarti ini. Iya, dijual aja deh. Ada yang mau mungkin? Ini harganya kalau di toko buku 29.700. Tapi saya karena ini hanya ada 3, saya nawarin Bapak Ibu sekalian. Tadi juga di JIC ini ada kesempatan untuk berbagi takjil, kemudian berbagi untuk anak yatim. Saya lelang aja nih. Siapa yang berani harga 30? Entar dulu, oke, 30 ini cuma ada 3 nih. Ntar saya tanda tangan nih, bismillah. Oh, datang itu bukunya, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau sudah berniat ya, 30 harga normal. Ada yang mau lebih dari harga 30? Berapa Pak? 40.000. Ada yang lebih? Langsung saya kasih 2 deh, 2 jadi 1 berarti atau satu-satu aja ya, satu-satu. 40.000. Ada yang mau lebih? 100.000? Hah? Berani 100.000 Pak? Enggak, ini saya harga normalnya 29.700. Kalau dilempengin jadi 30. Ya. Bapak sudah berani 50. Okay. Ada yang berani lagi lebih? Ada yang berani lagi? Ini bukan untuk saya, jadi untuk yang tadi anak yatim ya, untuk anak yatim, untuk anak yatim. 100.000, subhanallah. Baik Pak, alhamdulillah.
Udah close nih 100.000. Alhamdulillah, baik Pak, 100.000 ya. Makasih, ini buat anak yatim. Mudah-mudahan kebagian Pak. Silakan ke depan Pak. Saya tanda tangani ya Pak. Oke, yang berikutnya Ustaz, kita tawarkan lagi. Gimana? Tawaran Ya. yang seperti tadi Ustaz? Yang 3 buku ini, Ya. 3 buku ini buat sedekah. Yang lain kalau mau beli ini banyak. Silahkan, harganya normal 30.000 aja. 30.000 Ustaz Kalau ya. ini silahkan, ada yang mau lebih, monggo. Ada lagi? Tadi 40 jadi Ya, mau silakan. 50.000. 50 Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ya, sama nomor teleponnya kata Ustaz. Bapak yang lain barangkali masih oke? Silakan. Tinggal 1. Iya, silakan. 50 juga. Berarti dipoto sama gitu. Ada yang sejuta nggak apa-apa loh. Yang sejuta juga gak apa-apa, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah inspirasi. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai niatan dan punya ikhtiar yang maksimal untuk bisa pergi ke Baitullah. Dan selalu ada jalan buat siapa saja. Kesempatan ini terbuka buat siapa saja. Insya Allah semuanya akan bisa ke Baitullah. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.